Pendi, gimana kabarnya Pendi? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Sehat. Wajah kamu kok kelihatan hari ini agak pucat Pendi. Kenapa begadang tadi malam? Ya mungkin karena kemarin kan istri habis opname itu Pak, habis ngawat capek aja. Capean. Ya, Berapa hari kemarin dirawatnya? 3 hari Pak. 3 hari ya? Iya. Tapi sekarang sudah mulai baikan ya? Alhamdulillah sudah Pak. Itu karena efek sedang mengandung. Ya. Anak pertama ya Pendi ya? Sebetulnya 2 tahun yang lalu itu udah pernah hamil, cuma keguguran kan. Iya iya. Ini Ini yang kedua? ini yang ketiga. 2 kali Ini ketiga, keguguran, Pak. 2 kali keguguran. Iya. Wah, kalau begitu harus ekstra ketat ini Pendi penjagaannya. Iya Pak. Insya Allah. Istri juga baru pindah ke Jakarta kan? Baru ke sini. Dari Malang ya? Dari Udah Malang. berapa lama pindah kemari? Baru 2 bulanan ini Pak. Oh, udah bulanan ini ya. Iya. Oke, sering ingatkan istrinya supaya makannya teratur, istirahat teratur. Ya, Pendi juga harus jadi ayah siaga ya, supaya jangan terjadi yang ketiga kali ya. Oke, terus pekerjaan gimana? Pendi sudah berapa lama di sini? Saya Terhitung sejak masuk itu sudah berapa lama ya? Kalau kita hitung berdasarkan bulan kerjanya Pendi. kurang lebih 6 bulan Pak. 6 bulan. Iya 6 bulan. 6 bulan berarti sejak bulan Juli ya, kurang Juli. lebih ya. Juli. Nah, kan kemarin Pendi bilang pada saat itu ketika pertama kali masuk ke saya ya, Pendi kan juga pernah di kantor pertanahan. Iya. Tentunya sudah terbiasa dengan pola kerja yang ada di BPN ya. Iya Pak. Nah, kalau menurut Pendi perbedaan antara tempat kerja Pendi dulu di kantor pertanahan dengan tempat Pendi bertugas sekarang ini apa kira-kira yang paling Pendi rasakan? Kalau perbedaan kan dari segi evaluasi ya Pak. Kalau misal dari evaluasi itu, saya waktu di kantor dulu seminggu sekali itu entah hari Senin atau Selasa itu pasti kita dikumpulin untuk coffee morning membahas evaluasi baik kinerja minggu lalu maupun apa yang akan kita lakukan untuk minggu ini dan minggu depan. Nah, dari situ kan nanti kita bisa mengetahui Pak, oh ternyata di sini masalah ini. Lalu ekstra untuk diskusi atau kita bisa meminta pendapat dari ya orang yang berkompeten lah Pak di bidangnya. Ya. Ya mungkin kalau di sini mungkin entah sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita lakukan evaluasi untuk subdit kita kan, mungkin itu bisa membantu meningkatkan kinerja kita Pak. Jadi mana yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu pembahasan khusus kan nanti di situ akan ketahuan Pak dari evaluasi itu. Ya, perbedaannya Ya. kalau dari segi kekompakan memang sama, hampir sama kompaknya, dalam artian waktu saya di kantor dulu itu tim saya juga bisa diajak lari. Di sini juga alhamdulillahnya kita satu tim tuh untuk lari ayo, untuk istilahnya kayak kita jalan di tempat ayo kita lari untuk ngejar target ayo. Ya. Nah, Pendi kan pasti sudah lihat ya perbedaan mungkin pola kerja di Kanta, di kita. Mungkin juga dari sisi pekerjaan yang Pendi lakukan di Kanta sama di sini juga berbeda kan? Ya, Di sini kan kalau Pendi di Kanta pernah cerita ke saya itu di bagian pendaftaran ya. penetapan Pak. Penetapan dan PHPT ya. Ya, PHPT ya. di seksi 2. Seksi 2. Kalau di sini kan lebih kepada penanganan perkara di pengadilan kan gitu ya. Nah, kalau dari sisi penanganan perkara di pengadilan, Pendi melihatnya seperti apa pekerjaan hari ini? Hari ini ya karena yang jelas kan kalau beda seksi kan perlu untuk belajar lagi Pak. Ya untuk beracara kan ya emang ini pengalaman pertama saya kan Pak. Ya. Selama di BPN ini beracara langsung di pengadilan itu
Kalau untuk kesulitannya ya mungkin Menurut Pendi apa tantangan yang paling sulit bagi Pendi sehingga pekerjaan ini mungkin perlu pendalaman atau perlu sesuatu yang menurut Pendi bisa dieksplor lagi dalam beberapa waktu ke depan? tantangan saya yang paling sulit itu pada saat itu Pak, saksi. Pada saat beracara Baca kemudian masuk kepada pemeriksaan saksi. pemeriksaan saksi Pak. Kenapa? Karena di situ kan kadang kalau saksi, bukan kadang ya Pak, saksi kan lebih ke ada kapasitasnya yang di luar dari itu, yang dalam artian kan kita mengembangkan, kita menggali apa yang disampaikan oleh saksi ahli ini kan Pak. Nah pada saat penyampaian saksi ahli ini kan kita harus jeli untuk membedakan ini betul mengetahui secara fakta apa emang settingan. Ya saya yang perlu belajar lagi di situ Pak. Jadi kendala Pendi ketika beracara di pengadilan pada saat pemeriksaan saksi, Pendi merasa Pendi memiliki keterbatasan untuk bisa mengeksplor lebih ya apa yang akan disampaikan oleh saksi. Karena belum ada pengalaman kan Pak. Ya. Nah kalau dari sisi tugas-tugas yang diberikan kepada Pendi selama ini ya, kira-kira ada nggak hal-hal lain di luar tadi ya beracara, tugas-tugas yang di luar beracara di pengadilan seperti misalkan menjawab surat atau mengkaji suatu permasalahan ya, yang menurut Pendi sekarang itu masih Pendi rasakan ada beberapa kendala-kendala atau keterbatasan yang Pendi harus cari jalan keluarnya nih, karena kan berbeda dengan tupoksi yang dikerjakan di Kantah kan, di sini kan tentu jauh berbeda nih. Ada nggak hal-hal lain mungkin yang menurut Pendi itu ini kayaknya perlu ditambah lagi kemampuan atau perlu dicarikan solusi terhadap kendala-kendala yang Pendi temui? Coba gimana? Pasti ada Pak kendala gitu. Karena kan saya di sini kan baru beberapa bulan kan Pak. Saya kan ya perlu untuk belajar. Apalagi kalau dokumennya itu belum lengkap, pasti kan untuk memperjelas dari entah itu eksepsi ataupun apa ya kayak membuat jawaban duplik itu kan ya. karena hal baru kan saya pasti memerlukan pembelajaran lagi Pak. Menurut Pendi bagaimana kira-kira solusi ataupun gagasan pemikiran dari Pendi supaya kendala-kendala itu tadi bisa Pendi atasi? Menurut Pendi apa kira-kira? Menurut saya ya kalau misal menemui suatu hal yang belum ya Pak, mungkin masih ada sedikit masalah, kita kan nanti bisa kayak diskusi dengan pimpinan atau teman atau ya pimpinan ya teman yang sudah pengalaman Pak, ya sudah mempunyai jam terbangnya tinggi, wawasannya lebih banyak, mungkin dari situ saya bisa diskusi dengan beliau atau konsultasi dengan beliau. Tapi yang paling penting keinginan untuk menambah jam terbang, pengalaman, pengetahuan itu memang dari diri Pendi sendiri juga ada ya kemauan untuk itu ya? Ada Pak. Nah kalau menurut Pendi tadi penting diskusi, penting kemudian kita mencari orang-orang yang tepat untuk berdiskusi, menambah wawasan pengetahuan ya. Menurut Pendi kira-kira kalau di tempat kita ini siapa yang paling Pendi paling Pendi inginkan atau Pendi merasa nyaman ketika berdiskusi atau bisa meningkatkan skill Pendi? Di tempat kita ya Pak, di subdit kita itu jelaskan Pak Sofian selaku kasubdit saya. Selain itu ada Pak Rizky, ada Mbak Farin,
ada Mbak Rahmi. Itu mereka bertiga kalau diajak diskusi bisa memberikan masukan-masukan dan sangat membantu sekali Pak. Nah, menurut Pendi apa yang poin penting nih dari Pendi yang perlu ditingkatkan kira-kira apa dari sisi kinerja? Misalkan kalau saya mungkin merasa wah Pak, saya kayaknya perlu di-upgrade lagi pengetahuan saya nih mengenai hukum acara misalkan. Pak, perlu di-upgrade lagi nih kemampuan saya untuk merangkai redaksi dalam penulisan, pembuatan draft surat. Pak, saya perlu lagi diasah ini terkait dengan teknik-teknik lain misalkan. Apa yang menurut Pendi ini hari ini yang paling urgent, yang paling penting untuk diasah dari sisi kemampuan Pendi untuk bisa melaksanakan tugas? Ya, saya pengen kuliah lagi sih Pak, sebetulnya untuk menambah ilmu. Selain itu mungkin kalau kuliah atau ada kayak webinar itu ikut, kan di situ kan bisa menambahkan pengetahuan lebih. Jadi menurut Pendi yang perlu di-upgrade dari Pendi ini adalah pengetahuan ya. Pengetahuan. Tapi sebenarnya kan Pendi sudah punya pengalaman sih. Di situ sisi positifnya ya. Artinya nilai plusnya Pendi itu Pendi sudah pernah mengikuti pekerjaan ya di kantor pertanahan, dan pekerjaan itu berkaitan dengan pendaftaran atau penetapan hak ya, hak atas tanah, sehingga memang sedikit banyak mungkin mengerti alurnya. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya untuk kemudian memberikan perlindungan dan kepastian hukum ketika kita kemudian produk-produk itu digugat di pengadilan, kan gitu ya. Sehingga memang sebenarnya harusnya nyambung nih antara pekerjaan yang lalu dengan yang sekarang ya. Nah, sebenarnya saya juga berharap Pendi itu bisa mencapai level yang lebih dari sekarang gitu loh. Artinya kalau saya lihat sih sebenarnya potensinya ada. Potensinya itu Pendi itu selain punya pengalaman di bidang itu, saya lihat juga cepat beradaptasi dan cepat berkembang kemampuannya ya kan. Tapi memang yang diperlukan adalah untuk bisa terus konsisten punya kemauan dan motivasi supaya tetap naik levelnya gitu. Nah, saya mau tanya sekarang harapan Pendi ke depan kira-kira seperti apa? Baik di diri Pendi pribadi ataupun harapan Pendi mungkin kepada orang-orang sekitar, teman-teman, sama pimpinan gitu. Bisa nggak diuraikan atau disampaikan? Ya, kalau harapan sih satu Pak, pasti kan kita ingin yang terbaik untuk kantor kita. Selain itu ya kalau saya pribadi Pak ya, saya menilainya kadang saya kurang disiplin. Baik itu dari segi waktu kedatangan saya kadang masih suka terlambat ya. Mungkin untuk kedepannya hal yang simpel itu yang pengen saya perbaiki waktu kedisiplinan kerja dulu Pak. Karena dari situ itu nanti kalau kita disiplin jam kerja kan pasti kita nggak akan menumpuk kerjaan yang lain kan Pak. Kalau kita menumpuk kan efeknya kan semua kerjaan nggak akan selesai. Mungkin itu Pak ya. Harapan-harapan lain mungkin? Harapan lain terkait diri pribadi Pendi mungkin seperti apa ke depan? Harapan lain sih, atau sudah cukup? Misalkan Pendi pengen mendapat kesempatan atau mendapatkan kepercayaan yang lebih sehingga diberikan lebih tugas yang lebih berat atau lebih tinggi lagi levelnya, atau seperti apa mungkin? Ya, harapan lain sih saya pengennya menambah pengetahuan itu Pak. Selain kedisiplinan waktu, saya juga ingin menambah pengetahuan saya, baik itu melalui kuliah ataupun seminar yang lain ikut-ikut, supaya saya enggak supaya saya lebih bisa maju, nggak ketinggalan. Karena kan yang jelas
di tempat kerja yang lama dan yang saat ini kan berbeda Pak. Penanganan pekerjaannya kan berbeda. Penerapan ilmunya kan walaupun sama-sama hukum, tapi kan penanganannya berbeda. Kalau di tempat yang dulu itu kan aturannya kan sudah jelas. Selama kita memenuhi pengaturan di sini, oke, ini bisa jalan. Tapi kalau di tempat sini kan kita harus menggali dulu. Ini akar permasalahannya apa? Kalau akar permasalahannya penanganannya bagaimana lah? Ini Pak yang saya rasa bisa saya rasa ini perlu saya tingkatkan lagi kemampuan saya. Oke. Kalau menurut Pendi dengan harapan-harapan tadi ya, apa kira-kira yang paling Pendi akan prioritaskan ke depan untuk mewujudkan harapan-harapan tadi? Yang paling singkat dulu, maksudnya yang paling gampang dulu apa kira-kira menurut Pendi? Yang paling gampang ya kalau misal ada entah itu seminar ataupun diklat, kalau misal ada kesempatan ikut ya saya mau kalau ditugaskan mengikuti itu. Kemudian upaya yang lain selain seminar menurut Pendi yang realistis untuk bisa mencapai harapan-harapan tadi apa lagi? Ya. Apakah mungkin Pendi memperbanyak membaca literatur, bertanya ke orang-orang mungkin yang lebih senior, yang lebih paham, sama Pak Rizky mungkin, sama siapa Mbak Farin, sama Mbak Rami yang seperti Pendi sampaikan tadi gitu ya. Itu mungkin juga bisa meningkatkan kemampuan Pendi ya. Ya yang jelas kalau saya nggak bisa, saya pasti akan bertanya ataupun konsultasi ke beliau semua itu Pak. Nah, kalau dari sisi capaian kinerja Pendi, ya tentunya kan Pendi sudah membuat SKP nih. Ya, menurut Pendi itu sudah cukup maksimal dilakukan atau menurut Pendi itu sebenarnya belum begitu maksimal yang bisa Pendi yang bisa Pendi wujudkan gitu ya. Sebenarnya Pendi itu bisa lebih optimal lagi dibandingkan target-target yang Pendi kerjakan di hari ini gitu. Atau memang itu hanya sampai sebatas itu ya, atau sebenarnya Pendi ini saya Pak lebih bisa di atas itu lagi Pak sebenarnya untuk lebih optimal. Menurut Pendi sendiri gimana? Pasti saya kalau saya merasa saya pasti bisa lebih optimal lagi. Bisa lebih optimal. Cuma kan karena saya baru di sini 6 bulan ya pasti saya harus belajar lagi. Baik itu belajar melalui diskusi atau membaca ataupun yang lain. Saya tetap harus meningkatkan kinerja saya Pak. Ya, artinya Pendi percaya hari ini bahwa Pendi bisa berusaha lebih maksimal lagi meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan agar capaian-capaian selama ini yang sudah diraih itu mungkin bisa lebih baik lagi ke depan kan gitu ya. Intinya ya, itu ya. Intinya kurang lebihnya seperti itu. Iya. Makanya itu mungkin yang juga menjadi harapan kita bersama, juga menjadi harapan di subdit perkara wilayah 1. Ketika Pendi ditempatkan di sini mungkin bisa mencapai potensi yang maksimal dari potensi yang ada sekarang Pendi miliki. Mungkin itu Pendi nanti kita bisa sharing lagi ya. Jadi Pendi jangan sungkan-sungkan kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, yang ingin didiskusikan. Tapi harapan saya memang Pendi itu bisa lebih berkembang lagi nih dari sekarang, karena Pendi punya potensi, punya kemauan cepat beradaptasi, dan itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Caranya tadi Pendi sudah sampaikan ya, Pak saya pengen kuliah lagi, pengen tambah pengetahuan, pengen tambah keterampilan, saya mau bertanya sama orang-orang yang mengerti, saya mau ikut webinar kalau ada, short course kalau ada, kemudian membaca banyak literatur supaya kinerja saya lebih maksimal, dan harapannya akan bisa juga mendapatkan credit point ya, agar tujuan organisasi juga tercapai. Jadi itu mungkin juga harapan kita bersama, bukan hanya harapan Pendi, juga harapan saya selaku pimpinan, dan insya Allah saya akan support terus ya,
jika Fendi memang menginginkan itu, ya saya juga menginginkan itu, semua kita juga menginginkan itu, karena itu memang menjadi tujuan organisasi. Ya, jadi tetap semangat, tetap berkarya, ya, kemudian tunjukkan prestasi yang terbaik dalam bekerja. Jadi itu Fendi, mungkin nanti kesempatan lain kita bisa diskusi lagi, bisa sharing-sharing lagi, ya, supaya apa yang menjadi komitmen Fendi hari ini dengan menyampaikan hal-hal yang Fendi utarakan secara baik tadi itu bisa terwujud ke depan. Ya, Pak. Makasih ya, selamat Siap. bekerja. Makasih juga, Pak.